Oke. Ah, halo, selamat datang kembali di Anabil Channel bersama gua Aji. Dan gua Ilham. Ya, di sini tempat kami membicarakan hal-hal yang menarik minat kami dengan analisa-analisa dari kami. Tapi kalau analisanya kurang bagus, mohon dimaafkan karena sesuai namanya ya bang ya. Analisa Gembel alias Anabel. Kemarin tuh SIN 28 Februari ya, karena gue gak tau nih tayangnya kapan. 28 Februari 2025. Semalam tuh gue nonton ini bang, Sidang Isbat bang. Iya bener, nonton tuh Sidang Isbat gue. Gua sudah tidak peduli. Gue nonton kan karena ini loh kan, jadi gini. Ini mungkin rasanya kalau lu sebagai ini ya di draft di basket atau di NFL ya, ataupun di deadline day-nya sepak bola ya, karena kan nggak tahu nih, jadi tuh spekulasi ini banyak nih bang, berkeliaran di grup perumahan gue nih yang isinya bapak-bapak suka nongkrong nih, spekulasi bertebaran lah nih kayak, wah nih tanggal 1 Ramadan kapan ya gitu, kan ada yang bilang besok nih Sabtu gitu, Muhammadiyah mah Sabtu besok gitu, terus ada yang tiba-tiba bilang oh NU nih tanggal 2 hari Minggu berarti kan, terus ada yang tiba-tiba ada yang bilang tetangga gue yang bilang oh saya dapat bisikan hari Minggu. Kata gue anjir, lu dapat bisikan dari mana, tahu dari mana? Gue bilang kan, kata dia tahu pas saya dapat dari ya dapat dengar lah dari ya istilahnya inilah ya yang info satu lah dia bilangnya. Terus gue bilang tapi ini kan lihat hilal dulu gitu, akhirnya kami sama-sama nobar nih. Nobar Sidang Isbat. Nobar Isbat. Jadi nah terus pas akhirnya jadi spekulasi ada tuh kayak, oh gue ngerasa gue bilang nih kayaknya gue kalau gue sih ya gue megang tanggal 1 nih gue bilang. Akhirnya bener lah tanggal 1. Akhirnya pada saat udah ke umumin kan bingung nih karena hujan deras pada semalam. Semalam tuh hujan deras terus kayak, wah ini kita tarawih apa gitu, karena udah jam 8 kalau nggak salah, udah jam 8 dari jam 7 udah jam 6 kan kali ya, udah jam terus jam 5 kalau di tempat gue sih jam 5 ya. Jam 5 lewat tuh udah mulai hujan deras, dan makanya juga kenapa makanya lama gitu kan, karena kan pada akhirnya hilalnya nggak kelihatan menuju ke Aceh. Iya, karena akhirnya ngetok palunya itu setelah kelihatan di Aceh bang. Gitu. Jadi di WIT tuh udah nggak kelihatan. Nah ini sebenarnya juga membantu meluruskan ya, karena kan ada beberapa yang marah-marah nih, kok kenapa nggak ngikut WIT aja atau WITA gitu, karena memang hilal itu ternyata yang kalau gua nonton kemarin itu memang ternyata harus dilihat benar-benar ada elongasinya dulu gitu, jadi benar-benar ada perhitungannya lah gitu. Jadi ada memang ilmunya, ya? Ada ilmunya gitu. Jadi memang karena di WIT belum terlihat, makanya itu juga kenapa Singapura dan Brunei itu di tanggal 2 besok karena mereka belum terlihat hilalnya. Nah kita udah terlihat di wilayah barat. Singapura sama Brunei Senin ya? Minggu. Malaysia? Minggu. Kayaknya sih Malaysia Minggu juga. Karena mereka ngambil dari Singapura dan Brunei juga. Filipina? Nggak tahu bang. Myanmar? Wah nggak tahu juga. Emang ada. Coba tahu ada. Nah, Papua Nugini. oh Papua Nugini juga paling ujung ya sebenarnya. Nah, jadi gini bang, kenapa terus akhirnya gue nonton Sidang Isbat ini kan sebenarnya ada perasaan rindu juga ya gitu ya, sama kalau dulu kita kecil tuh kan biasanya pas Ramadan nih banyak hal yang kita lakukan gitu ya, entah dari sekolah gitu ya bang ya. Ada biasanya dikasih buku. Oh iya. Ya kan buku sholat kalau nggak salah sih. Sama kita yang kayak ngisi ceramahnya tarawih. Terus dapat stempel tangan ustad. Iya, tuh di bulan itu tuh ustad tuh serasa artis tuh ya, ngejar-ngejar. Dan terus gue juga ingat dulu pas gue kecil tuh, jadi gue sama teman-teman gue kami tuh kayak ada away day-nya bang ke masjid lain gitu. Oh. Karena masjid lain biasanya kalau jadi kami tuh ngejar satu imam. Jadi imam ini nih si ustadz ini dia tuh soalnya kalau dia yang mimpin sholat itu cepet banget bang. Kayak 20 menit udah kelar. Berapa rakaat? 21.
20 menit lah. Oh Jadi, betul. iya. Amin gitu-gitu di Instagram. Iya kan ada yang kecepatan cahaya itu ya. Bisa betulin amin. Iya kayak gitu lah, dia tuh cepet banget. Jadi kayak makanya gue sama temen gue nih kayak asik nih kalau dia nih gitu. Terus juga jadi dulu tuh sedikit cerita sih ya. Jadi dulu tuh di rumah gue tuh kan, dulu tuh gue kecil tuh di Panglima Polim rumah gue kan. Jadi di Panglima Polim itu masjidnya itu kekurangan remaja masjid bang. Hampir nggak ada karena ternyata nggak. Dulu udah pada main sosmed ya? Belum, angkatan gua itu tuh cuma ada beberapa orang doang. Jadi cuma ada, kalau nggak salah tuh jadi anak-anaknya tuh yang bisa dihitung anak-anak ya dari umur 7 sampai 13 tahun, sampai 17 tahun. Itu tuh kalau nggak salah cuma ada 20 orang lah. Jadi memang yang sisanya pada tua-tua bang. Oh, mungkin kabur aja dulu gitu. Enggak. Jadi kayak akhirnya jadi makanya kenapa karena waktu itu tetangga gua kebetulan salah satu marbotnya minta tolong lah, jadi kayak tolonglah nih yang muda-muda jadi remaja masjid gitu. Kalau ada kayak bulan puasa gini kan biasanya suka ada yang ngasih takjil segala macam, itulah nanti minta diatur-aturin. Jadi jagain sendal warga pakai itu nggak? Pakai nomor gitu? Enggak. Soalnya kalau dulu di masjid gua itu jadi untuk naruh sendal tuh rada masuk. Jadi kalau ada maling sih kayaknya rada repot ya kalau mau masuk gitu. Jadi terus juga ini bang, dulu bangunin sahur. Jadi gue sempat tuh bangunin sahur tuh. Ini. Enggak dari masjid aja. Males kalau yang keliling itu malas. Soalnya dulu tuh di dekat rumah gue tuh lumayan banyak anjing liar. Jadi lumayan banyak dikejar juga kalau misalnya keliling-keliling ya bang. Males bang. Dan sebenarnya banyak pengalaman sih ya. Pengalaman horor pun ada di bulan puasa bang. Ada tuh. Kuyang, putih. Macam-macam ada banyak. Oh iya. Mau diceritain? Boleh. Oke. Jadi tuh dulu di salah satu ya kan karena gue bilang kira-kira adalah podcast horor terbaik di Spotify. Yang lain pas Bimo kan udah pindah tuh ke Bimoki udah pindah kan ke tim kuning. Oh kuning ya. Oh udah pindah ya. Dia punya konten berbayar gitu. Tapi jadi ada 2. Spotify iya. terjalan di yang kuning juga terjalan. Di noise. Ya. Nah jadi dulu tuh ya gitu kan gue bilang kan gue tuh sama teman-teman gue remaja masjid. Ini sebenarnya gue tuh awalnya ada sanksi bang. Jadi karena kan ada jadi kalau lu di remaja masjid gue dulu tuh ada jadwalnya gitu bang. Jadi kayak misalnya gue sama lu nih hari ini gue sama lu misalnya jatahnya bangunin sahur gitu, jatahnya shift sahur gitu. Jadi buka puasa tuh bukan kita berdua gitu, orang lain gitu. Nah jadi ada kejadian ganjil untungnya ya setiap gua sama temen gua ini tuh nggak jadi bukan jadi relawan yang di sahur ataupun pas sahur lah khususnya ya, karena katanya tuh ada kejadian ganjilnya tuh di jam 12 ke atas gitu. Dan sorry, gue tuh sebenarnya nggak terlalu percaya karena kan pertama ya gue pikir namanya puasa setan dikerangkeng gitu kan, kok bisa ada yang lolos ya, kok bisa ada yang lolos gitu. Karena tapi yang ngomong ini temen gue, dan temen gue ini kebetulan orang itu jujur banget bang, dia nggak pernah bohong. Jadi makanya gue udah percaya lah, mau nggak mau percaya gitu, karena ya dia nggak pernah bohong. Jadi dia bilang katanya di hari ke 11, jadi ini tuh benar-benar 10 hari sebelum lebaran bang. 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Orang bukannya Lailatul Qadar malah ada penampakan. Gua nggak tahu tuh masjid gua tuh sebabuk apa tuh. Nah jadi kenapa masjid itu ada penampakannya? Sebenarnya ada background story-nya bang. Jadi ini dulu nih ya, dulu tuh di daerah Panglima Polim ya, khususnya di belakang Panglima Polim tuh kan ada Petogogan nama daerahnya. Nah itu tuh dulu banyak bandar narkoba di situ bang. Nah akhirnya yang di atas gue, makanya kenapa gue bilang angkatan gue itu dikit anak mudanya, karena memang angkatan di atas gue tuh kebanyakan kalau nggak meninggal gila. Ya kan dulu kan narkobanya tuh ini ya, kalau lo belum tahu namanya putau, jadi disuntikin ke darah, dan itu kalau nggak salah hempasnya kokain ya kalau nggak salah ya. Pokoknya itu brutal banget ya. Dan singkat cerita tetangga-tetangga gue yang tua-tua nih itu sering banget make di masjid bang. Hah? Iya, makanya. Karena ya itu ada salah satu marbot yang
jadi dia pemaki juga, jadi makin masih bang. Hah, lu serius Bang? Bener. Hah? Beneran, lah ini nggak bohong. Beneran juga. Oke. Jadi ini kita nggak mendeskripsikan semua ya. Nggak, pada ini- saat itu, pada ini masa itu. masa itu karena itu kan masa-masa iya 90s ya kan. Wah dulu bahkan jadi itu gini, layoutnya adalah ini masjid belakangnya kuburan. Hmm, Nah di kuburan pun mereka sering memakai. Oke. Jadi gue tuh dulu sama temen-temen gue tuh waktu gue masih kecil ya. Jadi tuh dulu ini sebenarnya jangan ditiru sih, tapi ini adalah salah satu mungkin yang membuat gue akhirnya tidak mau mengenal narkoba. Oke. Jadi gue tuh dulu disuruh megangin bang, kan disuntikin kan, Pakai diikat ya. Bang? diiketin, Ah. diiketin. Jadi dulu tuh gue sama temen-temen gue tuh disuruh ngiketin Oke. lengan, disuruh ngiketin lengan. Nah terus kan mereka nusuk tuh. Ah. Nah terus kalau ada apa-apa kan dilap. Jadi temen-temen gue sama gue yang suruh ngelapin tuh yang kecil-kecil tuh. Coba tuh. Gue tahu Oh, sisa-sisanya. darahnya. Kan itu kan, nah itu pada waktu itu jadi kan mereka tuh ngumpetin insulin sama air untuk nyampur si putau itu tuh adalah di satu tempat gitu. Nah waktu itu gue sama temen-temen gue diminta ngambilin gitu. Pas gue ngambilin lo tau gak sih itu insulin. Kan dulu insulin tuh ya sampai sekarang sih juga masih susah sih ya. Untuk dapetin insulin yang ada jarum tuh kan susah. Ya. Itu jarumnya bang sama teman gue kertas diginiin nggak tembus bang. Wah. Kertas lu itu karena kalian baru pulang sekolah, kertas nggak tembus. Lu bayangin aja tuh ke badan, ke urat orang itu, makanya itu banyak luka-luka gitu. Jadi kelihatannya. Nah itu ya karena itu banyak jadi si insulinnya pun udah tumpul dan akhirnya pas gua ambil itu udah ada jentik-jentik nyamuk kan. Kata gua itu udah, ini sih kayaknya orang udah bukan giting lagi sih, udah kayaknya jadi anti DBD juga kayaknya, jadi passion zero. Iya jadi singkat cerita, jadi itu awalnya temen gue ini kan memang dia orangnya cukup religius lah, dan dia tuh cukup rajin segala macam. Dia tuh subuh tuh sering karena rumahnya dia memang benar-benar depan masjid. Jadi tuh subuh tuh dia sering di masjid, terus juga sahur tuh dia sering bangunin orang sahur. Jadi dia memang satu-satunya nggak pakai jadwal karena memang rumahnya benar-benar literally depan masjid gitu kan. Nah terus jadi di awal itu dia bilang di malam itu ada suara kuda bang, suara kuda di kuburan di Jakarta Selatan. Bayangin aja 2003 tahun 2001 itu ada kuda bang di ini suara kuda jelas banget. Ada delman kali apa kalau di Jakarta namanya apa tuh? Delman. Nah, singkat cerita Petogogan itu sebenarnya diambil dari nama Pak Togok. Pak Togok itu tuh ya kalau kayak apa ya lokal hero-nya sana lah, kayak si pitungnya lah. Jadi dia kusir delman dan memang dulu katanya Legend, membantu mengusir company gitu. Di situ tuh memang dulu tuh gue masih kecil banget, masih TK SD tuh sering banget ada delman tapi nggak ada kudanya gitu loh bang, lewat bang. Itu katanya beliau tuh juga jadi kuburannya itu jadi salah satu kuburan keramat lah, di kuburan keramat Tela namanya ya. Nah itu tuh dulu waktu gue kecil. Sekarang masih ada kuburan? Masih. Dulu tuh gue nggak tahu sih sekarang masih ada apa nggak ya. Sampai gue SMA itu banyak bang orang yang kalau misalnya mau ujian nasional datang ke kuburan ini berdoa. Nah itu gue sama teman-teman gue bikin gue ambilin duitnya. Jadi kalau ada yang pernah kayak gitu ya, maaf ya, duit dan buah dan makanan kalian kami ambil. Sesudah kalian pulang pasti kami ambil. Nah jadi tuh di malam itu katanya, tapi anehnya adalah mereka tuh kejadiannya selalu jadi hari genap puasa. Jadi di tanggal misalnya di hari ke-22, 24 gitu. Hari kedua, 4, 6, 8. Iya, 20, 22, 24, 26. Jadi karena cuma ada 4 hari nih, ada 4 kali kejadiannya. Pertama itu ada suara kuda di lusa itu. Nah, besokannya kan gue sahur kan, gue udah ketar-ketir dong kayak wah. Dia cerita kalau dulu. Iya, karena temen gue cerita, lu tadi gue semalam gue gini pas gue buka puasa tuh kan gue ketar-ketir dong pas mau taraweh. Wah, hari ini gue lagi sama temen gue, kami berdua takut kan, ternyata nggak ada apa-apa. Besoknya pas zaman dia lagi emang kayak dia anak sial sih. Pas dia lagi dia cerita ini apa keranda, keranda tuh kerandanya tuh kayak diangkat dikit gitu loh, terus dijatuhin kayak diangkat terus dijatuhin gitu.
itu terus ambil bunyi kayak dia mau keluar di situ, kayak dia di situ terus mau keluar. Nah terus akhirnya dia cerita lagi tuh pas jadwal gua, alhamdulillah nggak kejadian. Nah terakhir itu di hari ke 24 tuh kejadian, terakhir di hari ke 26 itu kejadian kan. 27 atau 28 tuh jadi gue nanya sama si marbot yang pakai ini bang, yang pakai narkoba. Gue tanya, om nih kemarin katanya ada kejadian lagi. Iya nih kemarin ada yang getar-getar di keranda dia bilang. Itu dia lagi nyapu di keranda, jadi gue ngobrol bener-bener di bawah keranda. Dia nunjuk ke kerandanya. Gue sih bilang sama dia nih ya, lu ngapain sih ganggu di sini, orang lagi pada asik, jangan lu gangguin. Oh lagi on fire juga bang ini abang. Itu lagi di puasa. Lagi sobar. Jam segini nih jam puasa. Lagi sobar tuh. Iya, itu kalau nggak salah soalnya gue habis juhur nanyanya. Wah ini gue sih udah bilang orang lagi asik karena malam itu mereka lagi pakai. Ternyata itu ada selama hari di mana mereka lagi pakai bang. Nah mereka pakai di dalam masjid di terasnya itu loh. Emang parah juga sih. Terlalu brongs juga sih. Ya. Nah itu di malam itu bang, di malam itu di abis buka puasa. Nah kebetulan kan hari itu gue yang bertanggung jawab untuk buka puasa kan sama teman gue. Nah tiba-tiba pas lagi taraweh itu kan zaman SMP jabar masih badung-badungnya gue ya, masih ngerokok ngumpet-ngumpet kan. Gue ngumpet-ngumpet tuh di area masjid yang dekat biasanya tuh pemotongan sapi. Enggak, tapi dekat pemotongan sapi tapi belakangnya makam. Pas lagi ngerokok nih gue sama si om yang marbot ini nih, datanglah salah satu marbot lain. Jadi di situ tuh selain ada marbot yang ada 2 marbot yang istilahnya permanen, sama yang intern. Ada intern. Jadi kalau biasanya tuh yang kayak pedagang-pedagang ikan di Barito karena dekat, jadi mereka tuh kalau lebaran tuh nggak pulang. Jadi mereka tinggal di masjid itu bareng sambil bantu-bantu bersihin. Nah ada salah satu namanya Mang Ucai apa siapa aku lupa ya. Komplain ke si om marbot ini katanya, Bang Bendy kok saya nggak dikasih ayam tadi gitu. Ayam nggak dimakan ayam, lu dia nanya ke gue kan, emang ada ayam sih, karena gue yang bagian nyediain makanan, yang nonton makanan. Gue bilang nggak ada ayam, orang cuman pastel dan kue-kue doang. Gue bilang itu kan, ini ada tulang, nggak tahu itu tulang dari mana bang. Jadi ada tulang dalam gelas. Dalam gelas? Dalam gelas. Oh, jadi di gelas tuh dia mau, jadi kan dia bagian nyuci tuh. Jadi mau nyuci, dia bilang katanya ada tulang. Gue bilang, mau nggak tahu nih. Udah mulai aneh nih kata gue kan. Wah, nggak ada kucing atau apapun nih masalahnya masuk ke dalam. Udah tuh. Di malam itu gue pulang kan, akhirnya pulang karena bukan karena gue udah nyiapin buka puasa, jadi gue udah nggak shift gue bukan di sahur gitu. Nah teman gue ini yang rumahnya depan masjid yang sering mengalami dia hari itu bukan shiftnya, cuman dia karena jadi tuh dia balik malam karena dia habis pesantren kilat, dia mau pulang kayaknya udah digembok, dia nggak enak ngebangunin ibunya, akhirnya dia tidur di masjid. Jadi katanya orang-orang yang tidur di masjid itu yang seperti tadi gue bilang ya, selain dia ada si tukang-tukang ikan dari pedagang ikan Barito itu, katanya kayak lo lagi bangun ditarik gitu loh bang, ditarik bangun, tau gak sih? Sama? Nggak ada, dia yang naik bangun aja. Jadi lu kayak ketarik ke bangun gitu, pada kebangun semua dalam waktu yang bersamaan. Jadi mereka pada bangun kaget. Nah teman gue itu benar-benar pandangannya pas banget ke keranda. Keranda itu tuh udah kayak dibanting gitu bang. Bener-bener kayak melayang itu kayak dibanting berak gitu. Itu pagar masjid gue itu tingginya, jadi teman gue tuh tingginya 170, pagar masjid itu tingginya hampir 2 meter, dia loncat bang, nanti dia loncat, dia bilang, gue loncatin tuh pagar, dia bilang, pagarnya itu 1,5 meter, dia loncatin pagarnya bang, sama dia bang, karena saking takutnya. Makanya terus, di dalam tuh ada si om marbot ini kan, yang lagi asoy gue boy. Enggak, dia lagi sober nih, lagi nyender lah di pilar gitu kan. Lo tau kan kalau di masjid suka ada kaligrafi Allah Subhanahu Wa Taala sama Muhammad kan, Nabi Muhammad. Itu kaligrafinya kayak ada yang ambil terus dilempar gitu. Beneran jadi kayak keambil dari atas terus dilempar ke belakang gitu. Wah itu langsung katanya gue matiin. Terus gue bilang, gue tanya besok kayak gimana om, terus kayak gitu om, gue matiin.
pasangin, gue cabut sih. Ya iya sih kata gue, lain lu nantangin sih. Janganlah nantangin yang begituan. Aduh, Gitu, ada. banyak gue pengalaman Seru ya, di selama Ramadan. Ramadan. Idul Fitri pun ada. Idul Fitri ada. Ada yang lucu, ada yang horor. Itu salah satu itu. Mungkin Idul Fitri dari sesi yang berbeda kali ya. Boleh. Habis ini lah. Nanti di episode lain lah Oke. kita bahas Idul Fitri. Nah, ini buat lu yang punya pengalaman seru di Ramadan juga boleh sharing di komen di Spotify atau nanti kalau kita udah sukses upload di YouTube. Iya. Ya, itu bisa ceritain pengalaman mungkin dari pas kecil gitu atau mungkin dari gue yang dulu pernah kayak misalnya taraweh di Jogja pakai bahasa Jawa, gue ngerti apa terus gue pulang gitu. Boleh di-share di komen nantinya. Kita tunggu selama Ramadan ini lu punya cerita apa aja dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa. Gue Ilham, Gua Aji. sampai jumpa.